dari yang apa Alkitab ajarkan. Yang siap diberkati, sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Injil Matius 22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Injil Matius 22, 34 sampai dengan ke-40. Saudara, Injil Matius 22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Injil Matius 22, 34 sampai dengan ke-40. Saudara, di tengah-tengah kita ada Pastor Julius Anthony, seorang hamba Tuhan senior. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk beliau, seorang hamba Tuhan yang dahsyat dipakai Tuhan. Injil Matius 22, 34 sampai dengan ketiga ayat yang ke-40. Saudara, saya tuh lebih gampang kalau khotbah nggak ada senior di depan, saudara ya. Jadi kalau ada Pak Julius, dosen teologi, itu khotbahnya jadi tiba-tiba jadi rapi gitu, saudara ya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Ayat yang ke-34 saya bacakan bagi saudara. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. 35 silakan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Ayat 40 sama-sama kita baca Glotamres 32 ya. Pada tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab. Yang percaya katakan amin. Saudara, terbelakang dari ayat ini, Alkitab katakan ayat yang ke-34, tolong ditampilkan ayat yang ke-34. Dikatakan ayat yang ke-34, ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ada 3 golongan dalam zaman hidup Yesus. Orang Saduki, orang Farisi, dan orang Herodian. Kita tahu Saduki, kita tahu Farisi. Siapa Herodian? Herodian adalah pengikut dari Herodes. Pada masa itu Herodes adalah raja kecil di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Alkitab mengatakan orang Farisi bertanya jawab dengan Yesus, Yesus membungkam mereka. Berikutnya orang Saduki bertanya jawab dengan Yesus, Yesus membungkam mereka. Bahkan kalangan Herodian bertanya jawab dengan Yesus, Yesus membungkam mereka. 3 golongan ini, Pak, Bu, ini musuhan. Apa Bapak Ibu? Musuhan. Mereka nggak akrab, mereka nggak temenan, bahkan nggak follow-followan di Instagram. Tapi you know what? Alkitab katakan ayat yang ke-34, berkumpullah mereka. Jadi ini lucu. The enemy of my enemy is my friend. Lo nggak ngerti Inggris? Musuh dari musuh saya adalah, kan pernah kan, kita ada orang nggak suka sama kita. Orang itu nggak temenan, tapi karena musuhnya sama, ini bukan curhat, ini cerita. Jadi Saduki, Farisi, Herodian, mereka musuh, benci, saling ngomongin. Tapi karena muncul musuh baru, public enemy baru, mereka bikin partai pembenci Yesus. Garing ya? Mantap. Jadi mereka benci Yesus bareng-bareng. Dan seorang Farisi bertanya sebuah pertanyaan, memang mencobai. Tetapi ada sebuah keresahan di dalam ini. Dia bilang gini, Guru, hukum manakah yang terutama? Karena saudara hanya ngerti 10 hukum Taurat. Orang Yahudi tahu ada 613 hukum Taurat, sejumlah tulang di badan kita. Ini bukan tulang orang Batak ya. Dikatakan ada 613 hukum. Untuk cuci tangan ada hukumnya, untuk mandi ada hukumnya, untuk ibadah ada hukumnya. Makanya orang Farisi ini tanya sama Yesus, dari 613 itu, ini kayaknya saya yang semangat sendirian nih saudara. Kamu jomblo ya? Dari 613 itu dia tanya, dari sebanyak itu Susi, wow, Susi, glow. Nggak asik loh.
Dari 613 itu dia tanya. Dari 613 itu mana yang paling utama? Yesus jawab, kasihilah Tuhan dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Dan kasihilah sesamamu. Makanya ini membentuk vertikal, horizontal. Kekristenan itu doang Pak, itu doang. Kasihi Tuhan Allah, kasih sesama, salib. Kamu beres sama Tuhan, kamu beres sama sesama. Kamu gak beres sama Tuhan, kamu gak beres sama sesama. Makanya Alkitab bilang begini, hubunganmu sama Tuhan mempengaruhi hubunganmu sama sesama. Karena kalau kamu gak curang sama Tuhan, kamu pasti jadi suami yang curang. Makanya Yesus bilang sama orang Farisi ini bahwa kasih adalah inti dari segala perintah Tuhan. Saya ulang lagi, apa sih inti kekristenan? Inti dari kekristenan Yesus bilang begini, kasih adalah inti dari segala ajaran Tuhan. Kita kan orang Kristen terkenal dengan kasih. Mobil kita disalib, kita kasihi. Sampai kita bilang, mata lo di mana? Istri kita cerewet, kita bilang, mama jangan cerewet ya. Papa kasih duit. Bohong itu. Tampar pipi kiri kasih. Oh, orang Batak, Ambon, Manado. Oh, sebelum itu tangan nyentuh, kaki so masuk. Yesus mau bilang sama orang ini bahwa kasih adalah inti dari segala perintah. Yesus sedang melepaskan orang ini dari kutuk agamawi. Saya gak bosan-bosan bilang, kekristenan dengan agama beda. Agama soal saya, kekristenan soal Yesus. Agama soal seberapa hebat saya, kekristenan soal seberapa hebat Yesus. Agama manusia cari Tuhan, kekristenan Tuhan cari manusia. Agama doamu dijawab tergantung ibadahmu. Tapi kekristenan doamu dijawab karena kasih karunia-Nya. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang semua agama sama, dia sedang menghina darah Yesus. Kalau ada orang Kristen yang bilang lah semua agama menjalankan banyak jalan menuju Roma. Ke Roma banyak, ke surga cuma satu. Amin. Ke Tamres banyak, ke surga satu-satunya jalan di muka bumi ini hanya nama Yesus yang olehnya saudara dan saya bisa selamat. Tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Makanya untuk bisa mengasihi diri kita, kita perlu mengerti ada dua ekstrim yang sering kita ketemui dalam hidup ini. Ekstrim yang kiri yang kita kenal dengan istilah self-indulgence. Apa itu Pak Pendeta? Memanjakan diri sendiri secara berlebihan. Kita terjebak dalam kesenangan duniawi dengan dalih mencintai diri sendiri. Kita merasa self-feeling. Kita ngerasa reward yourself. Kita pakai uang kita untuk party, untuk free sex, untuk narkoba. Dengan alasan reward. Dengan alasan healing. Lama-lama gue giling loh. Dengan alasan menikmati. Banyak rumah tangga cerai. Karena datang sama temennya. Temennya bilang begini. You deserve to be happy. Lo masih muda. Udah nikah lagi. Emang suami lo aja yang bisa selingkuh. Gue juga bisa. Emang dia aja yang punya gayung pink. Itu yang ketawa ngikutin itu. Yang gak ngerti gayung pink nanti pulang. Tanya Roh Kudus. Self-indulgence. Memanjakan diri sendiri. Mengasihi diri sendiri secara berlebihan. Dengan berkata, ya gue tuh suka makan. Gue nikmatin makan. Makan pagi babi, siang babi, malam babi. Mimpi pun mimpi babi. Babi terus. Atau ekstrim yang berikutnya. Yaitu apa? Self-rejection. Menolak diri sendiri. Merasa gak cukup baik. Merasa gak layak. Bahkan cenderung benci diri sendiri. Bahkan cenderung merasa dirinya gak pantas. Bahkan cenderung merasa dirinya gak layak, gak cantik, gak ganteng, dan seterusnya. Saudara tidak akan pernah bisa mengasihi dirimu sendiri. Poin yang pertama, kalau saudara tidak menerima kasih dari Tuhan. Mengasihi diri dimulai dengan menerima kasih dari Tuhan.
Alkitab saya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca. Kita mengasihi. Saya mau tanya, Tuhan dulu apa kita dulu? Saya mau tanya, kita yang cari apa Tuhan yang cari dulu? Saya mau tanya, Tuhan yang memberkati kita atau kita yang memberkati Tuhan? Baca Alkitabmu dari awal sampai akhir. Seluruh inisiatif yang dilakukan adalah dari sisi Tuhan. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, datang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Semua kekristenan soal Yesus, agama soal manusia. Kekristenan manusia bangun tangga ke surga. Agama itu. Maklum, terlalu semangat. Agama manusia bikin tangga ke surga, menara Babel. Kekristenan tangga dari surga turun ke Glotamres jam 4 sore. Amin. Makanya kita manusia kaget. Kita pikir masa sih selamat cuman hanya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati selamat. Makanya kita gagap, makanya kita berusaha menambahkan sesuatu. Kita berpikir Tuhan mengasihi kita karena kita rajin berdoa. Don't get me wrong, berdoa itu bagus. Tapi Tuhan mengasihi saudara bukan karena saudara berdoa, katakan amin. Satu hari anak saya Genesaret nanya sama saya tanya sama dia lebih tepatnya. Gene tahu gak kenapa papa sayang sama Gene? Karena Gene pinter kan di sekolah? Enggak. Karena Gene makannya habis kan? Enggak. Karena Gene bangunnya pagi kan? Enggak. Terus kenapa papa sayang sama Gene? Karena Gene anak papa. Di cabang saya sih tepuk tangan di cabang saya. Memang kita punya anak masing-masing. Ya. Karena Gene anak papa. Darah papa mengalir di darah Gene. Daging papa ada di daging Gene. Muka Gene, muka mama. Ketika saya mendengar detak jantung yang pertama kali di dokter, di USG. Detik itu, saya memutuskan mengasihi anak saya. Anak saya gak bisa kasih duit. Sampai hari ini cuma nyusahin doang. Saudara jangan ketahuin anak saya tersinggung loh. Kalau saudara gak suka ngomong sama bapaknya. Pendeta ini sensi dia. Iya. Saya mau bilang sama saudara, kita harus melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Kita harus melihat, ketika kita melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita, berharga, ditebus, dikasihi, barulah kita bisa mengasihi diri kita dengan benar. Karena dunia melihat kita berdasarkan pencapaian kita. Kalau kamu ketemu sama teman-teman kamu ketika reuni, mari jawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama apa yang ditanya? Kerja di mana? Dan kalau kamu managing director oil company international, kalau mobilmu 2 pintu bahkan gak ada pintu, wah kamu ketemu bukan berhenti di lobi, di barum kamu berhenti. Karena kamu bangga. Kalau HPmu iPhone 20 gak ada yang telepon, kau angkat. Annyeonghaseyo. Dunia mengasihi kita, Pak Bu. Kalau saudara gak mengerti ini, maka selamanya kamu akan bermain di namanya performa. Kamu akan dikerjai sama iblis. Kalau kamu gak berdoa, kamu gak pede. Kalau kamu gak ke gereja. Makanya banyak orang Kristen, mereka pikir Tuhan sayang sama dia karena mereka berbuat baik. Karena mereka datang ke gereja. Mereka pikir kalau dia gagal, Tuhan gak sayang sama dia. Don't get me wrong, ke gereja bagus, berdoa sangat bagus. Tapi Alkitab saya mengatakan, kamu dikasihi Tuhan. Bukan karena siapa kamu. Karena dia mengasihi kamu. Sesederhana itu. Ini maumu apa? Ayo tepuk-tepuk enggak, diem enggak. Saya enggak suka, barang saya panas, dingin. Jangan setengah-setengah ikut saya. Ini marah-marah nih pendeta. Maklum gak ada yang kasih coklat. Banyak orang dengan cepat mengampuni orang lain, tapi gak bisa ngampunin diri sendiri. Banyak orang lembut sama orang lain, tapi keras sama diri sendiri. Banyak orang dengan mudah ngampunin kesalahan orang, tapi gak bisa ngampunin diri sendiri. Saudara mohon maaf, kamu gak bisa. Kalau kamu gak pandang diri kamu cantik, jangan berharap orang bilang kamu cantik.
Kalau kamu nggak pandang diri kamu berharga, jangan berharap orang menganggap kamu berharga. Kalau kamu nggak pandang diri kamu berharga signifikan, jangan berharap orang memandang kamu banyak dari kita. Berharap orang memandang kita berharga. Di saat kita menganggap diri kita sampah. Kenapa sama orang lain kamu gampang ngampunin? Tapi kenapa diri kamu nggak ampun-ampuni? Kenapa sama orang lain kamu full of grace? Kamu lembut sama dia. Tapi kenapa with yourself kerasnya minta ampun? Kenapa sama orang lain kamu mengapresiasi? Good job bro, mantap, keren, hebat. Tapi kenapa kamu gak pernah mengapresiasi dirimu sendiri? Kamu sering nanya sama orang, kamu apa kabar? How's everything? Everything's good? Kamu yang kuat ya? Kapan kamu terakhir nanya sama diri kamu? Kamu apa kabar? Mantap. Saya akan kasih contoh sama saudara. Ada 2 tipe cinta di dunia. Berapa tipe? Ada 2 tipe cinta di dunia. Cinta yang pertama adalah a love that love because the object is valuable. Cinta yang cinta kepada suatu barang karena barang itu berharga. Karena barang itu memiliki nilai ekonomis. Contohnya jam, contohnya HP, contohnya rumah. Kamu mengasihi HPmu, jammu, rumahmu, sepatumu, mobilmu. Karena mobil itu berharga. Tadi saya jalan kemari sama Pastor Randy, ban mobilnya pecah. Dar, pecah. Ada kampas rem, dar, meledak. Saudara, lewat ada mobil listrik. Keren. Kita bilang pasti murah. Kita lihat 1,4. Kita tutup internet. Kita mengasihi barang kita karena barang itu mahal, punya nilai ekonomis. Dan itu common love. Seluruh cinta di dunia seperti itu. Kamu dikasih karena kamu beneficial. Kamu dikasih karena kamu bermanfaat. Kamu dikasih karena kamu kasih sesuatu sama orang itu. Jangan bilang begini, oh bosku baik, bosku menganggap aku seperti keluarga. Maaf ya, bitter truthnya, kamu dianggap keluarga karena kamu bermanfaat. Kok diem? Maaf ya, bosmu menganggap kamu, we are family. Karena kamu menghasilkan. Coba nanti kamu udah bengek. Udah gak bisa apa-apa. Kamu tuh tergantikan. Semua orang tempat ini tergantikan. Saya tergantikan. Kita gak tergantikan cuma satu. Di rumah. Gereja akan banyak pastor bertahun-tahun bolak-balik. Ini pastor naik, muncul pastor yang baru. Naik lagi, begitu seterusnya. Yang bisa jadi pendeta banyak. Yang bisa jadi ayah Gene sama Joy cuman saya. Jangan pernah tukar keluarga untuk pelayanan. Jangan pernah tukar keluarga untuk bisnis. Kamu kasih mati-matian buat perusahaanmu. Kamu meninggal dunia. Hari pertama mereka ngomong di kantor. Kita sepenanggungan. Dia bilang sama jandanya, kalau ada apa-apa hubungi kami. Pulang ke kantor dia angkat yang baru. Kamu dilupakan. Tapi istri sama anakmu nangis tiap malam. Saya mau nangis nih kalau diam. Ya. Tipe yang pertama, kita mengasihi karena barang itu berharga. Tipe yang kedua, tipe adalah a love that loves and gives value to the object. Kasih yang mengasihi dan memberi nilai kepada barang itu. Nilai itu gak punya berharga. Barang itu gak punya harga. Tapi karena dikasih oleh seseorang, maka barang itu jadi punya harga. Saudara ngerti maksud saya? Sebagai contoh, di sini siapa yang punya mainan childhood memory, mainan anak masa-masa kecil? Yang punya? Gak pernah kecil ya? Siapa yang punya mainan dari masa kecil? Atau siapa yang punya benda memori di masa kecil? Siapa yang gak peduli sama khotbah hari ini? Saya gak punya, tapi istri saya, Bro Yosia boleh bantu saya. Istri saya punya benda masa kecilnya. Pastor Randy. Ini benda favorit istri saya. Usianya, istri saya anak 2.
Ini benda bantal sudah hampir 35 tahun menemani istri saya. Kemana-mana ini harus ikut. Di rumah kami ada bantal, bukan lagi bulu angsa, udah angsa. Angsanya yang tidur. Tapi bagi istri saya ini yang terbaik. Ini. Saya mau tanya, ini berharga nggak? Bagimu enggak? Kalau saya jual ini 1 juta, ada yang mau beli nggak? Enggak. Saya berusaha singkirkan benda ini. Malam-malam bukan saya yang dipeluk, ini yang dipeluk sama istri saya. Kalau saudara lihat, ini benda hancur. Saya bilang sama istri saya udah robek-robek, ganti. Enggak. Sayang, aku beli yang baru. Enggak. Sayang, ini jelek loh. Saya tanya sama dia, apa sih lebihnya? Dia bilang baunya unik. Pak, Bu, saya nggak bikin-bikin. Istri saya, kami ke luar negeri, kami kemana, ini harus ada. Ini ketika saya bawa, dia bilang sama saya, jaga dengan nyawamu. Ini apa sih beauty of this? Gak ada. Robek. Karena istri saya nggak di sini. Mungkin saudara bilang, ini kan jelek, robek, kotor, hancur, buang aja. Tapi istri saya bilang, ribut sama gue kalau buang. Mungkin saudara melihat ini gak indah. Tapi bagi istri saya, ini penting. Bantal ini menempatkan posisi mulia di keluarga kami. Demikianlah Yesus mengasihi kamu. Tapi kan Pak, saya pernah gagal. Kata Yesus, I love you. Tapi kan Pak, saya punya lubang besar di masa lalu saya. Kata Yesus, I love you. Tapi Pak, saya kan pernah gagal. Saya begini-begini. Kata Yesus, I love you. Tapi Pak, saya begini-gini. Saya akan bilang, Pak, bacot loh. Saya kalau konseling pernikahan, saya tanya kenapa kamu mau menikah sama dia, selalu alasannya, oh karena ada sesuatu Pak, karena dia lucu Pak. Saya tanya sama dia, nanti kalau dia nggak lucu lagi gimana? Kenapa kamu mau nikah sama dia? Aduh Pak, karena dia baik Pak. Nanti kalau dia nggak baik lagi gimana? Kenapa kamu mau menikah sama dia? Aduh Pak, saya mau nikah sama dia Pak. Aduh Pak, karena dia perhatian. Nanti kalau dia nggak perhatian gimana? Manusia selalu punya alasan untuk mencintai. Mohon maaf dengan segala hormat, gak ada orang mengasihi jujur, tulus, apa adanya. No one, gak ada. Kalau kamu tanya sama saya, kenapa Tuhan mengasihi saya? Kenapa Tuhan mengasihi kamu? Kamu gak akan punya alasan. Kamu indah? No. Kamu mohon maaf, kamu kotor. Kamu cantik? No. Gak ada semarak dalam hidupmu. Oh kamu setia? No. Kesetiaanmu kata Paulus kain kotor. Oh saya orang baik? No. Baik menurut ukuranmu, tidak menurut Tuhan. Kenapa Tuhan mengasihi kamu? Manusia butuh alasan untuk mengasihi. Tapi Tuhan gak butuh alasan. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Titik, gak ada koma. Seperti gak berharganya ini bantal bagi orang lain, tapi bagi Tuhan, demikianlah Dia melihat engkau. Kalau kamu gak ngerti konsep ini, setiap kali kamu merasa Tuhan sayang gak sama saya, setiap kali kamu merasa Tuhan saya udah gagal, saya nggak menormalisasikan berbuat dosa. Sin is sin, salah is salah, gagal is gagal. Tapi please, for the love of God, for the love of God. Kalau kamu gagal, kamu bukan lari dari Tuhan, kamu harus lari ke Tuhan. Orang kalau sakit bukan pergi dari rumah sakit, harus ke rumah sakit. Betul apa tidak?
Kok malah gagal, malah lari dari Tuhan? Yang bisa tolong kamu Tuhan, bukan yang lain. Kalau kamu jatuh dari kejatuhan moral, bukan malah lari dari Tuhan, datang sama Tuhan. Woi, amin kayak apa gitu? Amin. Ya, Yesus bilang gini, kalau ada satu domba yang hilang, 99 aku tinggalkan untuk cari yang satu. Ren, tolong jaga dengan nyawamu. Sebuah toko di dunia, ada seorang anak kecil, this is true story. Hidup dari keluarga yang cinta Tuhan tapi kaku. Gak ada pernah ngomong daddy I love you, mommy love you, gak ada. Kaku. Bertumbuh besar, anak ini gak ngerti bahasa cinta. Suatu hari mamanya kasih dia selimut kelinci. Selimut apa Bapak Ibu? Kelinci. Bagi anak ini, inilah cinta tuh ini, selimut kelinci. Suatu hari anak ini minta anjing. Mamanya gak kasih, oh repot lah dan sebagainya. Long story short, karena anak ini punya benjolan di telinga, mamanya kasihan, mamanya kasih dia kelinci. Dibelikan anjing. Yang mama ini gak tahu anjing itu penyakitan. Berapa hari kemudian anjingnya mati karena anak ini mengasihi anjing ini. Anjing ini dibungkus dengan selimut kelinci. Karena bagi dia cinta itu selimut kelinci. Dibungkus, dibakar. Dia tumbuh besar, gak ngerti apa itu cinta. Masuk kuliah, ketemu perempuan cantik. Dia pikir cinta itu adalah memberi seks dan sebagainya. Dia melakukan hubungan seks sama perempuan ini. Dia pikir dia akan menikah, punya anak, settle down, and everything's good dan sebagainya. Yang dia gak tahu perempuan ini cheating sama dia, ninggalin dia hancur. Dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Perzinahan, hubungan seks demi hubungan seks dan seterusnya. Sampai bertumbuh besar. Karena dia ngerti cinta adalah seks. Dia mendirikan sebuah perusahaan yang semua laki-laki pasti tahu. Nama perusahaannya adalah Playboy. Nama orangnya Hugh Hefner. Google it. Karena dari kecil gak ada papa mamanya bilang I love you. Maaf ya, jangan marah sama saya. Tapi saya harus ngomong begini. Banyak orang tua sekarang gengsi ngomong I love you sama anaknya. Gengsi. Banyak orang tua zaman sekarang, banyak bapak-bapak, pak, kalau kamu punya anak perempuan, dari mimbar yang kudus ini pesan saya, sering-sering peluk anak perempuanmu Pak. Kenapa Pak Pendeta? Karena nanti kalau dia besar, biar dia tahu mana pelukan cinta, mana pelukan nafsu. Biar dia tahu. Sering-sering peluk Pak. Dan pastikan dia anak perempuanmu. Khotbahku tergantung responmu. Ya. Banyak bapak-bapak mohon maaf ya. Waduh. Keras. Di rumah kayak militer. Anak yang mau berangkat ke sekolah. Pak aku sekolah dulu ya. Pak aku pulang. Anaknya lulus kuliah, mamanya, temennya mengapresiasi dia. Papanya cuma mendekat dan lihat dia. Ngomong sayang tuh kayaknya tuh gimana gitu. Ngomong cinta kayaknya tuh gimana gitu. Sehingga anak berpikir bapaknya gak sayang, mamanya gak sayang. Jadi ketika di luar sana norak sama cinta, norak sama kasih sayang, norak sama yang namanya seks, norak. Jadi ketika ada laki-laki yang gak jelas juntrungannya, yang brengsek, yang mulutnya manis, muji-muji dia. Karena dia di love bombing, dia kaget. Dan dipikir, saya belum pernah dicintain kayak begini. Sehingga dia kasih tubuhnya sama itu cowok.
Dan ketika dia gagal, papa mamanya bukan peluk dia. Papa mamanya bilang sama dia, kamu bikin malu keluarga. Saya nggak menghakimi bapak-bapak. Papa saya tentara, Pak, Bu. Saya di rumah biasa, kalau salah dipukul sampai bunyi. Nying. Papa saya nggak pernah ngomong I love you. Nggak pernah. Saya ulang tahun, nggak pernah diucapin. Baru 4-5 tahun belakangan nih ketika kami dipulihkan sama Tuhan. Makanya saya sekarang sama anak saya gini. Apa-apa dia minta apa saya beli. Pokoknya kalau dia minta apa-apa saya kasih. Sampai suatu hari saya ngomong gini sama saya. Kayaknya kamu bukan kasih buat gini deh. Saya marah. Apa sih maksud kamu? Kayaknya kamu punya inner child deh. Kamu kasih sesuatu sama gene. Bukan gene yang kamu kasih. Tapi kamu kasih dirimu yang kecil itu. Karena saya kecil gak pernah dapat apa-apa. Saya ketemu Gene tiap hari saya bilang Gene I love you. Gene I love you. Sampai dia bilang apa sih Bapak bosen ah. Bisa saya bilang kenapa? Dari kecil gak pernah ada yang bilang I love you ya. Saya gak pernah dikasihi kalau saya gak memberi. Itu tugas keluarga. Kamu dikasih bukan karena kamu berperforma. Bukan kamu kasih sesuatu. We are family. Kita darah daging. Kita keluarga. Senjata terbesar iblis sedang diarahkan kepada 2 lembaga. Hanya 2 lembaga yang dibangun oleh Allah di muka bumi. Yang pertama gereja. Yang kedua keluarga. Dan dua-duanya sedang iblis hancurkan. Mengapa Allah menyebut dirinya Bapa? Kenapa gak disebut Ibu? Kenapa Allah menyebut dirinya Bapa yang baik? Kenapa bukan Ibu yang baik? Karena Allah tahu figur ayah. Anak yang broken menikah dengan orang yang broken akan menghasilkan keturunan yang broken. Dan kutuk itu gak akan stop. Hancurnya hidup kita. Kalau saya lanjut ini, saya sering pelayanan di anak muda. Kalau kami retret kaum muda. Kalau malam puncak. Anak muda maju ke depan, yang ingin berbaur mereka maju ke depan. Dan saya peluk dia, saya bilang begini, Yesus sayang sama kamu, itu langsung begini. Di sini saya saya bilang ampuni papamu. Saya balas. Karena udah beberapa mau nangis itu. Nangis di rumah, jangan di sini. Di sini nih. Ingusan. Saya bilang ini jas lumayan mahal nih. Saya bilang Iya. Saya kalau malam puncak, aduh. Kalau retret, aduh. Anak-anak muda yang pengen bertobat, maju, lari semua. Hati Bapak mereka perlukan Pak Bu. Hati Bapak mereka butuhkan hari-hari. Mohon maaf, banyak orang tua tampar dulu, gak nanya, tampar dulu. Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tanya sama Adam, apa yang kamu perbuat? Allah tahu, Allah gak hukum. Tapi Allah tanya dulu. Tapi banyak orang tua maki-maki dulu. Tenang Pak, saya gak makin Bapak. Minggu depan giliran anak-anak muda. Tapi maksud saya Pak, dari point of view anak muda yang saya bayar berapa aja untuk bilang papa saya bilang I love you Gideon. Sekarang dia heboh. Kalau saya khotbah, bagus khotbahnya nak. Padahal saya belum khotbah. Ya. Saya selalu mandiin anak saya. Gak pernah orang lain, selalu saya. Kenapa? Karena lagi mandi, saya ajarin sama dia. Ini dia orang dewasa semua. Saya bilang sama dia, Gene ini penis ya, ini pantat. Jangan ada yang sentuh kecuali papa mama. Kalau ada yang sentuh di luar papa mama, ngomong sama papa mama. Kenapa saya ngomong gitu?
Karena nanti kalau dia udah gede, dia kuliah, kita nggak ngajarin, nanti temennya mandi bareng-bareng di asrama, temennya yang bengkok itu. Nanti temennya bilang begini, nggak betul nggak? Anak perempuan, kamu nggak diajarin sama papamu, kamu nggak pernah dipeluk, nggak pernah disayang, nggak pernah diulus-ulus kepalamu dan bilang papa sayang sama kamu. You know what, my daughter, whatever will be, datang sama papa ya, datang sama mama ya. We are here. Kita keluarga. Aku sayang sama kamu. Pak, kamu pulang dari sini pak, peluk anakmu pak. Tolong pak. Yang pertama pastikan dia anakmu pak. Karena kalau kepeluk anak orang pak. Pak pulang pak. Pulang pak. Ngomong. Ada nangis-nangis semua. Bilang sama dia. Anak papa. Papa sayang kamu. Wih dia wow. Mulai tuh ngomong gak jelas. Iya. Tanya sama dia. Papa galak ya. Ngomongnya jangan marah. Galak banget bapak. Peluk. Sayangin dia. Jangan nanti. Saya lah ini seorang perempuan. Jadi simpenan om-om. Simpenan om-om. Cantik. Saya sama istri layanin. Saya tanya sama dia. Kamu butuh uang ya? Saya mau tahu apa jawabnya. Saya berkecukupan Pak Pendeta. Lalu kenapa kamu sama om-om? Saya fatherless. Gak punya hubungan sama papa. Papa gak pernah peluk. Sehingga ada om yang sayangin saya. Inner child. Dalam anugerah Tuhan, pelayanan yang dipercayakan Tuhan sama kami bisa berkembang dengan rapidly. Cepat bisa. Tapi salah satu alasan saya tahan, yang pertama, dan ngadong hepengnya. Yang kedua, jangan sampai anak saya harus berkompetisi sama gereja untuk meminta waktu saya. Saya nggak mau jemaat banyak tapi anak saya kayak gelandangan. No, jangan. Cukup saya. Saya nggak mau jemaat memuji saya dan kata, "Weh, you are a great pastor. Your sermon bless us." Tapi anak saya bilang, "No, bagi jemaat Papa hero, buat saya Papa enemy." Karena jemaat datang dan pergi. Keluarga tetap selamanya. Selamanya. Kamu yang pelayananlah dengan baik. Tapi ingat Tuhan, keluarga, pelayanan. Jangan dibalik. Buat apa hebat di luar, di rumah berantakan. Dalam anugerah Allah kami jaga itu dengan baik. Ingat, orang tua, for the love of God. Strong from home. Kuat dari rumah. Sama-sama bilang sama saya, strong from home. Kuat dari rumah. Orang kalau kenyang dari rumah gak akan makan di luar. Orang kalau lapar di rumah, gak makan di rumah, akan cari makan di luar. Yang ke depan kita akan belajar lebih dalam lagi. Tapi for the love of God, para keluarga. Coba keluarga angkat tangan. Keluarga. Habis ini pulang makan ya. Makan iya. Kalau gak ada duit, telepon Pak Julius. Makan. Saya suka setiap seminggu sekali ngopi bareng sama gini. Dia Milo, saya kopi. Cuma tanya gini mau ngapain, mau bikin apa, mau buat apa. Kami punya supir, kami punya pembantu dalam anugerah kebaikan Tuhan. Tapi yang jemput sekolah tetap saya.
Cuman demi melihat dia keluar dari sekolah. Papa, gene. Kadang heboh, lebay. Kenapa? Saya lebih baik hebat di keluarga. Kalau harus milih keluarga. Tapi dalam anugerahnya kiranya pelayanan saya boleh jadi berkat. Di saat bersamaan keluarga saya juga harus diberkati. Doa saya, saudara, seperti itu. Agar suatu hari kelak anak-anak kita akan bilang sama kita, you are a best dad in the world. Orang tua terbaik yang pernah bisa saya terima dari Tuhan.